Halo Sobat Neliti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Elvara Normariandini. Jadi kali ini saya ingin sedikit berbagi tentang bagaimana cara membuat instrumen penelitian pendidikan khususnya ya. Jadi gini teman-teman, instrumen itu adalah suatu alat ya, sebenarnya suatu alat yang kita gunakan untuk mengambil data atau mencari data seperti itu. Nah, untuk penelitian-penelitian sains misalnya ya teman-teman, itu instrumen penelitiannya itu sudah jelas gitu ya. Misalkan kita ingin mengukur suhu misalnya ya, suhu dari suatu kolam yang mau kita teliti misalnya, kita cukup menggunakan termometer gitu ya misalkan. Dan juga alat-alat laboratorium yang lain yang itu sudah jelas gitu instrumen untuk mengukur. Nah, sementara kalau untuk penelitian pendidikan yang akan kita ukur kan biasanya disesuaikan dengan variabel ya. Misalkan kita ingin mengukur motivasi siswa, berarti kita nanti membuat instrumen motivasi siswa. Ketika kita ingin mengukur kemampuan berpikir kritis siswa, maka kita menggunakan instrumen kemampuan berpikir kritis, kan seperti itu ya. Nah, sementara yang kita gunakan untuk ke sekolah itu kan berbeda-beda ya. Misalkan materi pelajarannya beda, kemudian kelasnya beda, kemudian tingkatannya ya, misalkan mau di SMA, SMP, atau SD itu kan beda-beda. Nah, itu tentu harus disesuaikan dengan kemampuan siswanya juga ya. Intinya ketika kita mengukur kemampuan berpikir kritis, misalkan untuk anak SD dengan anak SMA atau dengan anak kuliah, tentu indikatornya berbeda. Kalaupun indikatornya sama, tentunya kesulitan soalnya itu beda-beda, tidak bisa disamakan. Apalagi ketika nanti mata pelajarannya beda, misalkan matematika dengan fisika ya, atau dengan biologi misalkan, tentunya beda-beda soalnya, gitu ya. Nah, karena perbedaan itulah, maka dalam penelitian pendidikan kita perlu membuat instrumen terlebih dahulu sebelum melakukan pengambilan data, gitu. Nah, saya kebetulan beberapa kali sudah pernah membuat instrumen penelitian pendidikan dan saya kali ini coba ingin berbagi dengan teman-teman tentang bagaimana cara membuat instrumen penelitian pendidikan. Kita simak ya. Nah, sebenarnya ada beberapa cara teman-teman untuk membuat instrumen penelitian pendidikan. Ada yang cara mudah, ada yang cara susah. Nah, kira-kira teman-teman pilih yang mana? Which one? Oke, kali ini saya akan coba membahas yang cara mudah dulu ya. Oke, jadi gini, kalau cara sulitnya ya teman-teman, cara sulitnya itu adalah teman-teman mengembangkan instrumen penelitian pendidikan sendiri. Jadi semuanya sendiri, dimulai dari belum ada apa-apa, kertas kosong, teman-teman memulai dari awal, benar-benar dari awal. Nah, caranya adalah pertama teman-teman menemukan teorinya dulu. Setelah ketemu teori itu di breakdown. Dari di breakdown itu ditemukan indikator-indikator apa saja yang harus diukur untuk dapat mengukur variabel tersebut. Nah, setelah itu nanti teman-teman uraikan menjadi butir-butir pernyataan ataupun pertanyaan yang itu nanti bisa mengukur variabel yang akan teman-teman ukur seperti itu. Nah, setelah instrumen itu tadi jadi ya dibuat oleh teman-teman, itu belum sampai di situ teman-teman ya, karena teman-teman itu ibaratnya masih mahasiswa seperti itu ya. Nah, jadi apa yang teman-teman tulis itu tidak langsung benar. Jadi harus ada seseorang yang memvalidasi apa yang teman-teman kerjakan tadi, begitu. Bisa melalui dosen pembimbing ataupun ahli-ahli instrumen begitu ya. Tapi ketika benar-benar baru pertama kali membuat, itu biasanya dosen pembimbing itu tidak mau untuk memvalidasi. Ya, biasanya kalau untuk instrumen yang pertama kali dibuat, itu biasanya harus dilakukan validasi terhadap ahli instrumen. Begitu ya, ahli instrumen yang memang benar-benar ahli dalam bidangnya. Gitu. Nah, oleh ahli instrumen ini tadi, instrumen teman-teman akan mendapatkan masukan, ya baik dari mungkin dari segi materinya, maupun dari segi tata bahasanya, dan sebagainya, akan diberi masukan. Nah, nanti teman-teman merevisi instrumen tersebut sesuai dengan masukan dari ahli instrumennya. Setelah direvisi, dikembalikan lagi dan biasanya didapatkan tanda tangan dari beliau bahwa instrumennya sudah dinyatakan valid seperti itu. Nah, baru ketika instrumennya itu sudah valid, itu bisa digunakan untuk mengambil data di lapangan.
Tapi ketika instrumennya belum dinyatakan valid oleh ahli instrumen, itu belum bisa digunakan, teman-teman. Nah, susahnya di situ ya. Jadi kita harus mengembangkan sendiri dan harus merevisi terus-terusan seperti itu hingga baru dinyatakan valid gitu. Nah, sementara cara mudahnya ya teman-teman, saya punya cara mudahnya di sini. Nah, cara mudahnya adalah dengan teman-teman melakukan adopsi maupun adaptasi terhadap instrumen penelitian yang sudah dibuat oleh kakak tingkat teman-teman. Ya, jadi pada skripsi-skripsi pendidikan, nanti coba teman-teman lihat di bagian lampiran itu ada lampiran instrumen biasanya teman-teman ya. Jadi uh, di lampiran itu tadi ada instrumen yang sudah dikembangkan oleh kakak tingkat teman-teman dan sudah digunakan untuk mengambil data ya sebelumnya. Jadi otomatis instrumen itu sudah dinyatakan valid ya. Sudah dinyatakan valid, artinya instrumen itu bisa digunakan kembali oleh peneliti-peneliti berikutnya karena sudah dinyatakan valid tadi, begitu. Nah, ketika memang ya materinya sama, misalnya jenjangnya sama, maka teman-teman bisa mengadopsi instrumen tersebut begitu ya. Tapi ini syaratnya materinya sama ya, jenjangnya sama ya di sini ya. Kemudian yang diukur juga sama, misalkan sama-sama mengukur kemampuan berpikir kreatif misalkan, atau sama-sama mengukur kemampuan analisis siswa misal. Nah, itu bisa digunakan. Nah, contohnya untuk adaptasi instrumen ini ya teman-teman, itu penelitian saya sendiri. Jadi waktu S1 itu saya mengembangkan media pembelajaran berbasis Android. Jadi game edukasi berbasis Android yang itu pada materi apa tuh namanya? Lupa. Pada materi klasifikasi makhluk hidup ya, itu. Nah, di situ saya menggunakan instrumen kakak tingkat saya gitu ya. Jadi waktu itu pertimbangannya untuk menghemat waktu karena ada deadline dan sebagainya, akhirnya saya mengadaptasi instrumen kakak tingkat saya. Nah, karena tapi waktu itu sama ya, instrumennya beliau itu juga mengembangkan aplikasi Android juga yang disertai modul tapi pada materi virus gitu ya. Jadi di situ ada perbedaan materinya ya, sama-sama pengembangan ya, instrumen untuk pengembangan. Jadi ada di situ instrumen untuk ahli materi, instrumen untuk ahli pendidikan, instrumen untuk ahli, untuk siswa, untuk guru, seperti itu. Pokoknya lengkap lah ya instrumennya gitu. Kemudian saya sesuaikan karena perbedaan materi ya, beliaunya mengembangkan virus sementara saya klasifikasi makhluk hidup. Akhirnya saya menyesuaikan instrumen tersebut, saya ganti atau saya sesuaikan sedikit-sedikit dan saya sesuaikan dengan penelitian saya yang itu adalah temanya tentang klasifikasi makhluk hidup. Selain itu, waktu itu beliau juga untuk tingkat SMA, sementara saya untuk tingkat SMP. Otomatis untuk anak SMA dan SMP itu kan beda ya. Nah, itu kita sesuaikan. Pokoknya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, tapi tetap menggunakan instrumen yang sudah ada tersebut. Nah, keuntungannya adalah di sini kita tidak perlu melakukan uji instrumen lagi atau melakukan validasi instrumen lagi gitu teman-teman. Jadi bisa paling ya cukup dengan melakukan validasi kepada dosen pembimbing saja. Biasanya akan dilihat lagi gimana, kalau ada yang perlu diperbaiki ya diperbaiki seperti itu, tapi tidak perlu melakukan validasi ulang kepada ahli instrumen. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi bisa dilakukan dengan dua cara ya tadi ya. Yang pertama adopsi, kita menggunakan sepenuhnya sama. Yang kedua dengan adaptasi dari instrumen-instrumen penelitian yang sudah ada. Nah, cara adaptasi ini teman-teman bisa lakukan gampang sekali. Caranya tinggal teman-teman mencari skripsi, baik itu langsung di perpustakaan maupun secara online ya, di e-learningnya kampus-kampus itu. Teman-teman cari di bagian lampirannya ya, di situ nanti ada biasanya dilampirkan instrumen penelitiannya teman-teman. Nah, nanti tinggal teman-teman mengadaptasi sesuai dengan disesuaikan penelitian teman-teman seperti itu. Kalau mau adopsi berarti tinggal diambil saja utuh, tapi kalau diadaptasi berarti disesuaikan dengan penelitian teman-teman seperti itu. Oke, nah
Kira-kira mau dikasih contoh nggak? Nah, itu tadi teman-teman pembahasan tentang bagaimana cara membuat instrumen penelitian pendidikan secara mudah. Oke, ingat tadi apa? Adopsi dan adaptasi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Jangan lupa subscribe ya.